Guys, jadi hari ini kita mau bahas soal-soal dari kalian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngirimin soal-soal ke aku. Dan di video kali ini kita mau bahas soal-soal dari kalian. Tapi aku pengen kalian juga ikut ngerjain soal-soalnya. Udah siap? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Berat Al Faiz. Seperti yang sudah aku sampaikan, kali ini kita akan bahas soal dari teman-teman ya. Aku pengen kalian siapin alat tulis kalian dan kita kerjain bareng-bareng. Wes, langsung aja kita mulai. Soal pertama, apabila lambang segitiga ABC itu bisa kita definisikan sebagai AB plus BC plus AC, dan misalkan X1 dan X2 adalah bilangan yang memenuhi sepertiga dikali lambang tadi, segitiga X plus 1, X min 2, 5 sama dengan X min 2 dikali X plus 2. Nilai maksimum dari 2X1 dikurang 3X2 adalah, gimana ya teman-teman yang ngerjainnya ya? Nah, ternyata kita ikutin aja definisi ini teman-teman. Nah, ke persamaan ini, maka kita tulis aja persamaan kita sepertiga. Ini langsung kita ubah, ini segitiganya X plus 1, ini bilangannya X min 2, 5 kita definisikan sebagai ini A, ini B, ini C, menjadi AB plus BC plus AC ya. Maka kita jadiin di sini persamaannya X plus 1 kali X min 2 ditambah X plus 1, X min 2 dulu, X min 2 kali 5 ditambah X plus 1 kali 5. Oke, sekarang teman-teman bisa rapikan persamaannya sepertiga. Oke, bentuk seperti ini sudah sering aku bahas di video-video Berat Al Faiz ya, trik mudah mengalihkan aljabar, dan gampang banget, tinggal kita ubah jadi X kuadrat min X plus 1, ini min 2. Nah, ditambah, terapin lagi yang bentuk ini, jadinya 5x min 10 ditambah, ini jadinya 5x plus 5, sama dengan persamaannya katanya X min 2 dikali X plus 2 nih, X min 2 dikali X plus 2. Dingin. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Maka teman-teman tinggal rapiin aja, jadinya X kuadrat ini min X plus 5X plus 5X jadinya plus 9X, min 2 min 10 plus 5 jadinya min 7. Oke, ini jadinya 1/3, ini X kuadrat min 4. Ini kita kaliin ya teman-teman ya. Dan tinggal teman-teman rapihkan kedua ruas, sama-sama kita kali dengan 3, maka jadinya X kuadrat min 9X, ini plus 9X min 7 sama dengan 3X kuadrat min 12. Selesai. Rapihkan persamaannya. Ini kita pindah ke sini aja. Jadinya 2X kuadrat min 9X min 5 sama dengan 0. Nah, buat teman-teman yang masih bingung buat maktorin, cek aja di channel Berat Al Faiz, ada metode namanya Al Faiz kondangan, aku tak mengapa. Dengan Al Faiz kondangan ini jadi gampang banget karena persamaannya tinggal kita ubah jadi seperti ini nih, ke kondangan ke sini, maka ini jadinya tinggal X kuadrat min 9X plus min 10. Faktorin ya. Bulat sama dengan 0, X min 10, X plus 1. Maka X nya ketemu 10, X nya ketemu min 1. Dan ingat tadi kondangannya 2 gitu ya. Maka kita bisa bagi 2 ya. Ini trik kondangan bisa kalian tonton ya. Oke, 10/2, X nya min 1/2. Supaya nilai dari 2X, ya, aku garis dulu di sini. Aku garis seret. Ya. Ops, jadi lurus. Menyenangkan banget nih. Berarti ini 2X1 dikurang 3X2. Supaya hasilnya ini maksimum, maka sebaiknya yang kita isi di X2 adalah bilangan negatif nih. Kan di sini ada yang negatif, ada yang positif ya. Biar hasilnya lebih besar lah, paling besar gitu ya teman-teman ya. Maka jadinya 2 10/2
dikurang 3 dikali min setengah gitu kan. Nah teman-teman bisa keluarin setengahnya, maka ini setengah dalam kurung 2 kali 10 jadinya 20, setengahnya keluar, ini plus 3, maka jawabannya 23 per 3. Selesai teman-teman, soal kalian udah kerjain ya. Oke, kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3 di Privat Al Faiz, jawabannya nomor 1 yang C. Bareng-bareng, karena C itu cinta. Terima kasih ya. Oke, aku pengen kalian juga ikut ngerjain soal-soal ini kan, karena kalian yang minta juga kan ya. Jadi kalian juga harus belajar dan kalian harus berusaha bisa, karena teman-teman yang bakal tes. Semoga dimudahkan dan semoga keterima di PTN yang kalian impikan. Lanjut, soal kedua, soal hubungan P dan Q. Ini soal yang sering muncul, bahkan sampai tahun 2021 muncul juga. Teman-teman mau komen di kolom komentar? Boleh, silahkan. Kak, aku udah ngerjain kak, aku lebih cepat daripada kak. Boleh, ya kalian harus berusaha lebih cepat, karena kalian yang mau tes ya. Oke teman-teman, kita lihat. Di sini ada persamaan, diketahui fx sama dengan 2x min 3. Maka x1 dan x2 memenuhi fx kuadrat dikurang 6fx sama dengan min 5. Nah teman-teman, kita cari dulu nilai dari fx kuadrat ya. Tinggal kita rapiin di sini. Fx, kalau fx-nya itu sama dengan 2x min 3, maka fx kuadrat tinggal kita kuadratin. Jadi 2x min 3 kuadrat. Yuk, jadi apa? Sering kan aku ajarin trik ini ya. Jadinya 4x kuadrat. Aku anggap teman-teman bisa ya. Dikuadratin ya, sama aja 2x min 3 dikali 2x min 3 gitu ya. Maka ini jadinya min 12x plus 9. Dah. Dari persamaan ini kita akan langsung hitung ya. Maka kita punya fx kuadrat dikurang 6fx ditambah 5 sama dengan 0. Ini kita pindah ke sini. Oke. Sekarang teman-teman masukkan persamaan yang udah kita cari tadi yang ini. Maka ini jadinya 4x kuadrat min 12x plus 9 dikurang 6 dikali 2x min 3 ditambah 5. Dah, teman-teman bisa rapiin ya. Silakan dirapin persamaannya. Nanti kita pakai trik-trik yang mudah juga. Maka ini jadinya langsung aja 4x kuadrat min 12x ditambah 9 min 12x ditambah ya 18 plus 5. Rapiin teman-teman. Jadinya 4x kuadrat min 24x 9 tambah 18 tambah 5. Jadinya berapa tuh? 18 tambah 5 23. 23 tambah 9 berarti 32. Karena pertanyaannya adalah x1 tambah x2, maka kalian nggak usah faktorin. Kak, kalau faktorin boleh nggak? Boleh, tapi ini bisa kita cari menggunakan min b per a. Nah ini kan persamaannya, ini a, ini b, ini c. Maka tinggal kita punya di sini min 24 dibagi 4. Jawabannya 6. P-nya 6, Q-nya juga 6. Bareng-bareng yuk. Habis ini like-nya juga bareng-bareng ya. Jawabannya yang C. Yuk, sempetin dulu buat like dan buat subscribe ya. Karena dengan itu semua kalian telah mendukung channel pendidikan ini untuk terus berkarya, membantu teman-teman pejuang UTBK untuk sukses masuk ke PTN yang diimpikan. Semangat! Oke, soal ketiga. Sekarang aku bacain dulu soalnya ya. Bilangan X dan Y adalah bilangan-bilangan asli, sehingga 2 pangkat X dikali 9 pangkat Y sama dengan 2592. Maka nilai X plus 2Y adalah. Teman-teman kayaknya mau komen deh di kolom komentar. Boleh, silahkan. Gak usah malu-malu teman-teman ya. Langsung aja komen. Oke, kayaknya dapet deh jawabannya. Udah? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa ubah persamaan ini. Coba kalau kalian misalkan bingung ini tuh 2 pangkat berapa kali 9 pangkat berapa. Kalian bagi aja deh 2592 dibagi dengan 9 misalkan. Bagi kak. Nah, kita bagi manual aja ya biar teman-teman sambil belajar ya. Berarti ini 18 teman-teman. Ini berarti 79. 9 kali berapa ya? Kali 8. Nah, 73. Nah, itu kan. 72. Oh, 72. Oke, kurang lagi. Ini berarti 7.
Ternyata ini 72, maka ini 8. Oh, 288. Nah, berarti kita bisa pecah nih. Jadi 288 kali dengan 9. Nah, sekarang 288 bisa nggak ya kita bagi 9 lagi? Coba bagi 9 lagi, ini 3, 27. Langsung ya aku cepetin ya. Berarti ini berapa? 2, 32. Oh, berarti 2 pangkat X kali 9 pangkat Y ini sama dengan persamaan ini kita bisa ubah menjadi 32 dikali 9 pangkat 2. Kan dibagi dengan 92 kali gitu kan. Nah, coba nih tebak teman-teman sebelum aku lanjutin ya. 2 pangkat Y, 9 pangkat Y sama dengan 2 pangkat 5 kali 9 pangkat 2. Dan ini sudah terbentuk bahwa X-nya adalah 5, Y-nya adalah 2. Silahkan teman-teman, kalian yang nanya, kalian harus berusaha dong ya. Berarti tinggal dimasukin Kak. Betul. Ini jadinya 5 plus 2 kali 2 sama dengan 9 yang A. Weh, selamat, kalian bisa. Harus berusaha, harus semangat teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. X sama dengan 2A kuadrat ditambah 1 dan Y sama dengan 2A pangkat 3 ditambah 1. Maka kita milih nih, mana yang paling benar ya. Teman-teman boleh komen, silakan. Yang mana jawabannya? Oke, sudah? Oke, sambil aku nungguin kalian jawab ya, aku mau kasih tahu kalian bahwa di Alfaiz, di privat Alfaiz itu ada kelas online. Dan kelas online kita itu durasinya 2 jam. Jadi teman-teman yang pengen join langsung ke Instagramku Febrian Faiz. Dan Alfaiz juga sudah meluncurkan website resmi privat Alfaiz. Di situ bakal ada kelas online, video pembelajaran. Dan sekarang kita lagi tryout ya teman-teman, akan dilaksanakan di tanggal 13 Maret nanti, ada webinarnya juga. Tryout kita sudah menggunakan sistem IRT kayak UTBK asli, dan juga di tryout kita itu ada passing grade-nya. Jadi kalian nanti bisa milih jurusan dan kalian bakal tahu kalian lulus atau tidak ya. Dan tentunya soal yang kita siapkan adalah soal-soal hot yang dibuat oleh aku dan teman-teman. Tak tunggu di website privat Alfaiz, privatalfaiz.id. Kita bahas soalnya teman-teman. Nah, ini bisa kita kerjain. Yang pertama, ketika A lebih dari 0, berarti ini selalu positif. Misalkan A-nya 1, A-nya 2. Nah, karena ini hubungan, menggunakan trik Alfaiz kita bisa abaikan satunya. Sekarang gini, kalau misalkan deh kita punya 2 2 pangkat 1 kuadrat, yang ini Y-nya, berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat 1 pangkat 3. Berarti yang ini nilainya sama dong, X-nya 2, Y-nya juga 2, gitu kan. Sama. Sedangkan kalau ini katanya lebih dari, berarti ini salah, gitu kan. Nah, ketika negatif, misalnya kita punya A negatif 1, A negatif 2, gitu ya. Coba kita aplikasikan gitu ya. X-nya berarti ini 2 pangkat negatif 1 kuadrat, Y-nya 2 pangkat negatif 1 pangkat 3. Yang ini ketemu 2, yang ini ketemu min 2. Ternyata ini kurang dari, salah juga gitu kan. Wah, gimana nih Kak? Ketika A-nya 0, masukin sini 0, sini 0, sama. Ketika A-nya 1, tadi kita udah uji nih, A-nya 1, ternyata nilai juga X sama dengan Y, sama juga. Berarti pernyataan yang C nggak ada penyangkalnya, ya benar semua teman-teman. Dimasukin nilai A 0, persamaannya sama nilainya. Dimasukin A1 juga sama. Ingat ya, ini bisa kita abaikan bagian satunya karena kita hanya mencari hubungan, bukan mencari nilai ya. Paham teman-teman? Kita jawab bareng-bareng. Jawabannya yang C. Oke, selamat buat teman-teman yang sudah menjawab ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini soalnya lumayan kribo ini ya. Jadi ada fungsi ya, akar dari X kuadrat min 8X plus 5 dibagi X kuadrat plus X plus 12 terdefinisi untuk X kurang dari sama dengan A, X lebih dari sama dengan B. Maka nilai A ditambah B adalah berapa? Nah teman-teman, ini ngerjainnya kita tinggal menggunakan syarat ya, ketika dia bentuk akar ya. Teman-teman harus tahu ketika misalkan ini akar A, maka syaratnya A itu harus lebih dari sama dengan 0. Dia nggak boleh negatif, gitu kan ya. Ketika misalkan ada A per B, maka B ini tidak boleh sama dengan 0. Dan dua kunci ini sudah bisa untuk menjawab soal yang udah kalian tanya ini nih. Silakan teman-teman yang mau jawab di kolom komentar. Masih ditungguin ya, silakan. Oke, kita cek yang bawahnya ini. Kita cek dulu X kuadrat plus X plus 12. Kalau kita lihat, ini kan
bisa nggak kita faktorin? Kita cek dulu diskriminannya ya. Oke, diskriminannya D, kita berarti ini A, B, C, B kuadrat min 4AC. Kita masukin persamaannya teman-teman. Berarti jadinya 1 dikurang 4 kali 1 kali 12. Ternyata ini min nilainya, ya kan? Nilainya min 47 gitu kan. Wah, nilainya min Kak. Kalau diskriminannya min, oke, berarti dia tinggal kita cek definitnya. Nah, kita ulang-ulang lagi pelajaran sekolah yang teman-teman udah pelajari. Ketika definitnya misalkan A-nya ini lebih dari 0, maka ini jadi definit positif. Ketika A-nya kurang dari 0, maka ini jadi definit negatif. Memang harus belajar ini karena ketemu lagi di kuliah biasanya ya. Nah, sekarang ininya positif teman-teman, maka ini definitnya adalah definit positif. Ketika definit positif, maka kalian tinggal mengecek atasnya saja. X kuadrat min 8x plus 5. Langsung aja ya. Berarti kita punya X kuadrat min 8x plus 5 dibagi definit positif. Syaratnya harus apa nih teman-teman nih? Syaratnya dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Oke, gitu kan ya. Dah, sekarang kita langsung aja selesaikan persamaan ini. Kita faktorin boleh, kalau nggak difaktorin juga nggak bisa kayaknya, harus faktorin ya, lebih gampang ya. Nah, masalahnya 5. Ini berapa nih teman-teman ya? Yang dia 5. Yuk, ada yang bisa tahu? Nih 5 nih. Kak, kita harus faktorin menggunakan rumus ABC yang cukup panjang gitu. Wah, tebak nih teman-teman. Gimana nih gitu kan? Nah, sebenarnya kan nanti kalian bakal dapat faktornya di sini. Kita kan bakal dapat X ya min A gitu kan, X min B gitu kan, nanti sama dengan 0. Berarti kan kita dapat X nya A, X2 nya sama dengan B gitu kan. Itu kan ya, secara nggak langsung gitu. Walaupun nanti kita faktornya bakal sulit gitu kan. Nah, setelah itu ketika kalian udah ketemu A nya sama B nya, pertanyaannya itu sebenarnya kita nggak harus nyari A sama B nya sih, nggak harus nyari akar-akar ini, karena pertanyaan itu akarnya di jumlah. Berarti secara tidak langsung pertanyaan ini adalah X1 ditambah X2. Ya nggak sih? Udah ketemu dong tentunya ya teman-teman ya. X1 tambah X2. Berarti dari ini kalau kita punya X kuadrat min 8X plus 5 sama dengan 0 deh. X1 ditambah X2 mesti rumusnya min B per A. Nah, bisa teman-teman. Nanti kalian boleh nanya soal-soal lagi, nanti kita bahas di part yang kedua deh ya. Oke, kita bahas bareng-bareng. Udah ketemu jawabannya, dan jawabannya yang A. Selamat teman-teman, kalian luar biasa sudah mengerjakan soal-soal ini. Dan sekarang saatnya ada satu soal lagi. Aku pengen kalian yang ngerjain dan tulis lengkap pembahasannya. Yuk, cek dulu soalnya. Ini soalnya teman-teman, aku pengen kalian jawab di kolom komentar. Kasih alasannya, kasih penjelasannya. Dan jangan lupa tinggalin subscribe kalian, like kalian, supaya mendukung channel pendidikan ini untuk terus berkarya. Makasih semuanya udah nonton. Mantap, udah bantuin aku ngerjain. Sampai jumpa, ditunggu di Instagram Febrian Faiz dan website privatalfaiz.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.